Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai akuntansi dana cadangan. Pembahasan pertama yaitu kebijakan akuntansi dana cadangan. Jadi definisi dana cadangan itu sendiri mengacu pada PSHP 01 paragraf 8, yang mana dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Nah, pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang mencakup 1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, 2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai, 3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan, 4. Sumber dana cadangan, dan yang terakhir tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Berikutnya klasifikasi dana cadangan. Jadi dana cadangan ini masuk ke dalam bagian dari aset, yang mana dana cadangan ini dirinci menurut tujuan pembentukannya. Contohnya, 1. Dana cadangan pembangunan jembatan atau gedung atau waduk. 2. Dana cadangan penyelenggaraan pilkada. 3. Dana cadangan penyelenggaraan pekan olahraga nasional. Berikutnya, pengakuan dana cadangan. Jadi, pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Kemudian, untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Nah, dana cadangan ini diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. Pada proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Berikutnya ada pembentukan dana cadangan. Nah, pembentukan dana cadangan ini diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS yang diukur sebesar nilai nominal. Kemudian hasil pengelolaan dana cadangan, misalnya berupa jasa giro atau bunga yang diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi. Kemudian dicatat sebagai pendapatan LRA dalam pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian diukur sebesar nilai nominal. Nah, pencairan dana cadangan ini dilakukan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran melalui surat perintah pemindahan buku oleh BUD. Selanjutnya ada materi mengenai SAPD dana cadangan. Jadi di dalam SAPD dana cadangan ini membahas mengenai pihak-pihak terkait dan dokumen-dokumen yang digunakan. Jadi pihak terkait yang pertama itu ada pejabat penata usahaan keuangan PPKD atau PPK-PPKD. Nah, dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPK-PPKD memiliki tugas yaitu yang pertama mencatat transaksi atau kejadian dana cadangan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. Selanjutnya, memposting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian dana cadangan ke dalam buku besar masing-masing rekening. Yang terakhir, membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Pihak terkait yang kedua ada pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPKD memiliki tugas yang pertama itu menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan atau konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD. Yang kedua, menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Jadi dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan diantaranya yang pertama yaitu peraturan daerah tentang dana cadangan. Yang kedua itu ada surat perintah pencairan dana langsung sebagai dokumen pencairan atau transfer pemindahan dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan. Nah, yang ketiga ada dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas umum daerah. Yang keempat ada nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan, dan yang kelima ada dokumen-dokumen pendukung lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait jurnal standar dan ilustrasi. Yang pertama, untuk jurnal pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menerbitkan SP2DLS terkait pembentukan dana cadangan. Untuk jurnal LO dan neracanya sendiri yaitu dana cadangan pada kas di kas daerah. Lalu untuk jurnal di LRA-nya yaitu pengeluaran pembiayaan pada perubahan sal. Lalu untuk jurnal hasil pengelolaan dana cadangan
Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan, misalnya berupa jasa giro atau bunga, diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai pendapatan LRA dalam pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah jasa giro atau bunga dana cadangan. Rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD. Untuk jurnal LO dan neracanya, dana cadangan pada lain-lain PAD yang sah, jasa giro atau bunga dana cadangan. Lalu untuk jurnal LRA-nya perubahan sal pada lain-lain PAD yang sah, jasa giro atau bunga dana cadangan LRA. Lalu untuk jurnal pencairan dana cadangan, apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju, maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah untuk pencairan dana cadangan. Untuk jurnal EO dan neracanya yaitu kas di daerah pada dana cadangan. Lalu untuk jurnal LRA-nya sendiri perubahan sal pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan. Berikutnya penyajian dana cadangan di laporan keuangan. Nah, dana cadangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah disajikan pada neraca sebagai aset, tetapi dipisahkan dari aset lancar, investasi, dan aset tetap karena dana ini telah dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu dan tidak digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Berikutnya, pengungkapan dana cadangan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK, yang mana sekurang-kurangnya ini harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Dasar hukum mengikuti peraturan daerah dalam pembentukan dana cadangan. 2. Tujuan pembentukan dana cadangan. 3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan. 4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan. 5. Sumber dana cadangan. Dan yang terakhir, ke-6, yaitu tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan. Sekian materi mengenai akuntansi dana cadangan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Bye-bye. Dadah!